sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Dakwah merupakan tugas para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah SAW. Secara garis besar, dakwah Rasulullah dapat dikelompokkan menjadi 2 periode. Yaitu periode Mekah, yang mana periode ini sudah dijelaskan di bab semester 1 bab 5. Dan sekarang kita masuk periode Madinah. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan dakwah Rasulullah SAW periode Madinah ditandai dengan hijrahnya Rasul dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Ketika berdakwah di Madinah, Rasulullah SAW menerapkan beberapa strategi, di antaranya membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, baik faktor kepribadian Rasul, muatan dakwah Rasulullah SAW, muatan latar belakang masyarakat Madinah. Terkait dengan hal tersebut, umat Islam hendaknya memahami tentang sejarah perjuangan dakwah Rasul agar senantiasa memiliki semangat mendakwahkan ajaran Islam, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam dapat terus berkembang dan menunjukkan rahmatnya bagi seluruh alam. Di bab 5 ini, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah akan dijelaskan beberapa perkara, yang mana di kelas 7 semester genap untuk siswa SMP ini, yang pertama sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang kedua, B, meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode di Madinah. Yang mana A1 sebab Rasulullah dan umat Islam hijrah ke Madinah. A2 kondisi masyarakat Madinah dan perjuangan 3 perjuangan Rasulullah, dakwah Rasulullah periode Madinah. A1 sebab Rasulullah SAW dan umat Islam hijrah ke Madinah. Sebab hijrahnya Rasul dan umat Islam dari Mekah ke Yasrib atau Madinah adalah sebagai berikut. A. Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yasrib atau Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, dengan maksud untuk membunuhnya dan menghilangkan dakwah Islam yang dibawa Rasul. B. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan A2 kondisi masyarakat di Madinah. Yang perlu kita ketahui kondisi masyarakat di Madinah. Masyarakat Madinah berbeda jauh dengan masyarakat penduduk Mekah pada waktu itu. Sehingga penduduk Madinah sekalipun sangat heterogen, yang terdiri dari banyak suku dan golongan, justru banyak mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Disinilah babak baru Islam dimulai. Hari demi hari Islam terus berkembang hingga mencapai perkembangan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhasil membentuk masyarakat Muslim dan negara Islam yang menjadi bagian dari negara-negara yang eksis
di mata dunia saat itu. Miniatur negara Madinah pada waktu itu mewakili bentuk negara modern pada saatnya. Oleh karena itu prinsip dasar yang dibangun Nabi dan para sahabatnya patut untuk diaplikasikan di era sekarang. Kehadiran Nabi di Madinah sangat dinantikan oleh penduduk Madinah agar beliau segera berpindah ke sana untuk membangun pusat dakwah Islam. Dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah tidaklah seorang diri, tapi diikuti oleh para sahabatnya dari Mekah dan yang disebut dengan kaum Muhajirin. Dan orang Madinah yang sudah menjadi muslim disebut kaum Ansor sangat senang menerima kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A3 perjuangan dakwah Nabi, yang mana dalam perjuangan dakwah Nabi periode Madinah ini terdapat 3. Dakwah Nabi periode Madinah, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dakwah Islam ke luar Jazirah Arab yang dilakukan oleh Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus bukanlah hanya untuk bangsa Arab, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Dan tidak kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dakwah Nabi yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah maupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha nyata agar terwujudnya persaudaraan sama umat Islam dan berbentuk masyarakat Madani di Madinah. A3A, dakwah Nabi periode Madinah. Ini yang Nabi lakukan di Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid. Masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ini bernama Masjid Quba, yang dibangun tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah, yang berjarak kurang lebih 5 kilo sebelah barat daya Madinah, bertepatan dengan 20 September tahun 622 Masehi. Setelah Rasulullah menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Dan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi Muhammad dan peletakan batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat terkemuka, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasul adalah sebagai berikut. Masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang dakwah, akidah, dan akhlak. Masjid merupakan sarana ibadah khususnya salat 5 waktu, salat Jumat, salat tarawih, Idul Fitri, dan Idul Adha. Masjid merupakan tempat belajar dan mengajar agama Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin dan anak yatim. Masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sama muslim, ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya persatuan. Itulah diantaranya. Selanjutnya, mempersaudarakan antar kaum Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin adalah sahabat Nabi, penduduk Mekah yang berhijrah mengikuti Nabi ke Madinah. Sedangkan sahabat Ansor adalah para sahabat Rasul asli penduduk Madinah
yang memberikan pertolongan atau beriman kepada Nabi dan kaum muhajirin. Yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antar umat Islam dan non-Muslim. Pada waktu Rasulullah SAW menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari beberapa golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah, dan orang-orang Arab yang sebelum Islam. Rasulullah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah dan Islam dan tertuang dalam piagam Madinah. Di antara isi piagam Madinah antara lain, setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Sehubungan dengan itu, setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan tersebut. Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. C. Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum muhajirin, kaum Yahudi, dan orang Arab yang belum masuk Islam sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral, material. Dan apabila Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus membantu dalam mempertahankan kota Madinah, meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial Islam demi terwujudnya Madinah. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi, sahabat Ansor dan Muhajirin adalah, yaitu Kharijah bin Zuhair, sahabat Ansor, dipersaudarakan dengan Abu Bakar, Muhajirin. Itsbah bin Malik, sahabat Ansor, dipersaudarakan dengan Umar bin Khattab, Muhajirin. Abu Ruwaihah al-Ansor dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah, sahabat Muhajirin. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Ansor, dipersaudarakan dengan Amir bin Abdullah. Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Dan yang keenam, Salamah bin Salamah dipersaudarakan dengan Zubair bin Awwam. Aus bin Sabit dipersaudarakan dengan Utsman bin Affan. Ka'ab bin Malik dipersaudarakan dengan Talhah bin Ubaidah. Ubbah bin Basir dipersaudarakan dengan Abu Huzaifah bin Utsbah. Huzaifah bin Al-Yaman dipersaudarakan dengan Ammar bin Yasir. Yang kelima, mudahnya di antara kemudahan, Islam melarang persaingan secara tidak sehat. Yang keenam, dalam Islam kedudukan setiap umat Islam sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanya takwanya kepada Allah. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW adalah pemaaf, rendah hati, dan tidak dendam pada siapapun. Yang kedelapan, Islam mengajarkan yang terbaik untuk umatnya, menjanjikan kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan. A3B, perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya tujuan perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu perang yang dilakukan oleh Nabi, pertama, membela diri dan kehormatan harta dan benda, menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. Yang ketiga, memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi, karena pada waktu itu kekuatan terbesar yaitu Persia dan Romawi. Sedangkan perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra
terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di sebuah tempat dekat Sumur Badar yang letaknya antara Mekah dan Madinah. Perangan ini terjadi antara Rasulullah beserta para pengikutnya dengan kaum kafir Quraisy yang telah mengusir kaum muslimin penduduk Mekah untuk pindah ke Madinah dengan meninggalkan tanah airnya, harta dan bendanya. Selanjutnya perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Pada perangan ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Yang ketiga, perang Ahzab atau Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriyah. Ahzab artinya golongan-golongan, yaitu gabungan kaum Quraisy, kaum Yahudi, Bani Salim, Bani Asad, Ghatafan, Bani Murrah, Bani Asija, sehingga berjumlah 10.000 lebih pasukan Ahzab ini menyerbu Madinah untuk menempaskan Islam dan umat Islam. Atas inisiatif dari Salman Al-Farisi untuk mempertahankan kota Madinah, dibuatlah parit yang dalam dan lebar. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perang Ahzab ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Mut'ah pada tahun 8 Hijriyah yang terjadi antara utara Jazirah Arab. A3C, dakwah Islam keluar Jazirah Arab. Dakwah Islam keluar Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru umat Islam di luar Jazirah Arab, menyeru umat Islam di luar Jazirah Arab agar meluk agama Islam dengan jalan mengirim utusan untuk menyampaikan surat dakwah kepada para penguasa. Para penguasa yang dikirimi surat dakwah Rasul antara lain adalah Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Rasulullah mengirimkan surat untuk Heraklius melalui utusannya yang bernama Dihyah bin Khalifah. Heraklius tidak menerima surat seruan dakwah Rasul karena tidak mendapat persetujuan dari para pembesar negara dan pendeta. Namun surat dakwah itu dibalasnya dengan tutur kata sopan, di samping mengirimkan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2, dakwah Rasul keluar Jazirah Arab yaitu Mukaykis, gubernur Romawi di Mesir. Rasulullah mengirim surat dakwah kepada Mukaykis melalui utusan yang bernama Hatib. Setelah surat itu dibaca, Mukaykis belum bisa menerima seruan umat Islam untuk masuk Islam. Namun ia menyampaikan surat balasan kepada Rasul dan mengirimkan hadiah berupa seorang budak wanita, kuda, keledai, dan pakaian-pakaian yang bagus. Yang ketiga, yaitu Shahinshah, Kaisar Persia. Shahinshah adalah penguasa yang zalim dan sombong. Karena kesombongannya surat dakwah Rasul itu dirobek-robeknya. Mengetahui surat dakwah itu dirobek-robek, Rasul menjelaskan bahwa Shahin yang sombong itu akan dibunuh oleh anaknya sendiri pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Awal tahun ke-7 Hijriah. Apa yang diucapkan Rasul ternyata sesuai dengan kenyataan. Shahinshah dibunuh oleh anaknya sendiri, Asirwai, karena kezalimannya. Isi piagam Madinah secara terinci, yaitu pertama, kaum Yahudi bersama kaum Muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, demikian pula dengan kaum Muslimin. 4, semua kaum Yahudi dan semua suku dan kabilah di Yasrib di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, Yahudi dan kaum Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. 7, kota Yasrib dipertahankan bersama-sama dari serangan pihak luar. 8, semua penduduk Yasrib dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat atau yang berbuat kezaliman. Hikmah meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
Jika suatu saat keselamatan jiwa kita terganggu dan tidak aman, atau kita tidak dapat melakukan beribadah dengan khusyuk, maka alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita pindah ke tempat yang lebih aman dan kondusif untuk beribadah. Dua, dimanapun kita berada, kita berkewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain untuk beribadah, mendirikan masjid dan memakmurkannya jika di tempat tersebut belum ada. Tiga, dimanapun kita harus dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan bersosial dengan baik dan bijak. Tidak membeda-bedakan ras, suku, atau golongan. Semua di hadapan Allah adalah sama, yang bedakan adalah tingkat ketakwaan. 5. Jadilah pemimpin yang adil, yang dapat mengayomi dan melindungi segala lapisan masyarakat. 6. Utamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Saling tolong menolong dan saling menghormati sesama manusia. 8. Sabar dan tabah, serta senantiasa minta pertolongan Allah dari segala halangan dan rintangan kehidupan. 9. Jadilah pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. 10. Dalam berdakwah, utamakanlah dengan keteladanan. Nomor 11. Menyandarkan keberhasilan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi. Latihan soal PAI semester 2 untuk kelas 7. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kaum Ansor. Siapakah kaum Ansor itu? Siapakah yang dipersaudarakan Rasulullah dengan Amir bin Abdillah? 3. Bagaimanakah perjanjian kaum Yahudi dan kaum Muslimin Madinah dalam menghadapi musuh? 4. Sebutkan 5 sahabat Rasul yang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun. Yang ke-5, siapakah nama orang tua Rasulullah SAW?